Di sebuah kelas mata kuliah kewirausahaan, mahasiswa mendapat tugas penting dari dosennya. Mereka diminta untuk mewawancarai pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk menggali motivasi, pengalaman, dan kepuasan kerja mereka. Tugas ini bukan hanya sekedar akademik, tapi juga sebuah perjalanan memahami semangat kerja di dunia nyata. Baik semuanya, untuk tugas UAS mata kuliah kewirausahaan, saya ingin kalian melakukan wawancara dengan pelaku UMKM secara langsung. Cari tahu apa motivasi mereka, bagaimana pengalaman mereka, dan apakah mereka sudah puas dengan kondisi mereka saat ini. Buatlah kelompok dengan teman kalian dan presentasikan hasil wawancara dalam bentuk video animasi. Sekian, kelas saya bubarkan. Setelah kelas berakhir, para mahasiswa mulai berdiskusi untuk menentukan siapa yang akan mereka wawancarai. Mereka memilih seseorang yang sudah tak asing bagi mereka, yaitu penjual seblak yang dikenal ramah dan tekun di seberang kampus. Kita disuruh wawancarain pelaku UMKM ya. Enaknya siapa ya yang mau kita wawancara? Yang dekat-dekat kampus aja kali ya, biar gampang janjian. Tempatnya juga kita udah familiar. Gimana kalau kita wawancarain Mas Opik aja? Yang jual seblak di seberang kampus itu loh. Oh iya, dia udah lama banget jualan di situ. Dari aku semester 1 juga kayaknya udah ada deh. Betul, dan seblaknya enak banget. Selalu penuh hampir tiap hari. Kayaknya peminatnya juga banyak deh. Usahanya pasti menarik buat digali. Setuju, dia juga ramah banget. Kayaknya cerita hidupnya bakal seru buat diangkat deh. Kalau gitu, sekarang kita tentuin jadwal buat janjiannya. Terus kalian siapin list pertanyaan supaya nggak kelupaan pas wawancaranya. Oke, gimana kalau kita janjian aja ke sana besok siang? Aku sekalian siapin list pertanyaannya juga nanti. Oke, setuju. Setelah sepakat akan mewawancarai Mas Opik, mereka berjanji bertemu untuk pergi bersama keesokan harinya. Namun, seperti biasa, tantangan kecil selalu ada dalam kerja kelompok. Riri lama banget. Udah 30 menit ini. Apa aku wawancara sendiri aja ya? Nunggu beberapa menit lagi aja deh. Kalau dia masih nggak datang-datang, aku wawancara sendiri aja. Halo. Akhirnya kamu datang juga. Kamu tahu sekarang udah jam berapa?
Maaf ya, udah ngebuat kamu nunggu lama. Iya deh, gak apa-apa. Gimana persiapannya? Aman kan? Aman. List pertanyaannya apa aja sih? Aku lupa lagi. Kalau nggak salah sih, cari tahu apa motivasinya, bagaimana pengalaman mereka, terus apakah Mas Opik itu udah puas dengan kondisinya saat ini atau belum, gitu. Oke deh, kalau gitu, ayo kita langsung masuk aja buat wawancara. Oke. Dengan semangat dan sedikit rasa kesal yang sudah mencair, mereka pun berjalan masuk menuju tempat usaha Mas Opik, berharap bisa mendapat cerita yang bermakna di warung Mas Opik. Wah, lumayan penuh ya. Semoga aja Mas Opiknya nggak sibuk. Iya, mudah-mudahan dia nggak sibuk buat kita wawancara. Ini kita harus minta izin dulu kan? Iya, harus minta izin dulu. Takutnya malah nggak bisa gara-gara sibuk. Sekalian jajan aja deh kalau gitu. Aku mau order seblaknya dulu. Oke deh. Mas Opik, aku mau pesen seblaknya 2 ya. Siap, Neng. Oh iya Mas, lagi sibuk gak? Mau minta tolong? Boleh? Oh, nggak sibuk sih, Neng. Mau minta tolong apa emangnya? Jadi gini Mas, saya sama teman saya ditugasin dari kampus buat wawancara pelaku UMKM nih. Nah, boleh sekalian wawancara nggak sama Mas Opik? Nggak bakalan lama kok. Oh, boleh, Neng. Aman. Terima kasih ya Mas Opik. Sama-sama, Neng. Kalau gitu, saya bikinin seblaknya dulu ya. Oke Mas. Mas, sebelum mulai boleh perkenalan dulu? Oh, iya, Neng. Perkenalkan, nama saya Opik, umur saya 22 tahun. Oh iya Mas, salam kenal ya. Kita mulai pertanyaannya ya Mas. Sebelumnya, boleh tahu nggak apa motivasi Masnya kerja di sini? Boleh, Neng. Jadi, saya tuh ngelanjutin kerja saya. Dulu, saya punya pengalaman kerja jadi pelayan di Ciawi. Mas Opik tuh kerja dari umur berapa sih kalau boleh tahu? Nah, jadi saya tuh mulai kerja dari SMP. Waktu SMP saya putus sekolah. Terus ikut kerja bareng kakak di salah satu pabrik makaroni di daerah sini.
Oh, terus kira-kira nih Mas, apa sih yang bikin Mas Opik tetap semangat sampai sekarang? Jadi gini, Neng. Dulu orang tua saya bilang, jangan nyerah, terus maju sekecil apapun langkahmu. Jangan dengerin apapun yang diomongin sama orang lain. Wah, keren banget. Aku setuju sih. Nah, lanjut ya. Mas sekarang puas gak sih dengan kondisi Mas yang saat ini? Kalau boleh jujur, saya belum merasa puas sih, Neng. Saya pengen buka cabang warung seblak lagi kayak di kampus satu gitu. Wah, ide bagus tuh. Mungkin cuma segitu aja pertanyaannya ya, Mas. Ternyata banyak banget ya yang bisa diambil dari cerita dan pengalaman Mas Opik. Mas di umur sekarang yang baru 22 tahun, udah ada pengalaman di lapangan kurang lebih 8 tahun. Iya. Makasih, Neng. Makasih banyak ya, Mas. Udah luangin waktunya. Bener-bener menginspirasi. Semoga cita-cita Mas buat buka cabang seblak di tempat baru, kayak di Unsil 1 itu, kesampaian ya, Mas. Amin. Makasih, Neng. Mas Opik harus berhenti sekolah sejak SMP karena keterbatasan ekonomi, dan sejak saat itu ia mulai bekerja demi membantu keluarga. Meskipun kini sudah memiliki usaha seblak sendiri, ia merasa belum puas. Impian besarnya adalah membuka cabang baru. Motivasi kerjanya tidak datang dari insentif materi semata, melainkan dari pesan orang tuanya. Jangan nyerah, terus maju sekecil apapun langkahmu. Nilai ini ditambah dengan pengalaman kerja sejak muda, membentuk kemandirian, ketekunan, dan semangat juang tinggi. Sebagai solusi, Mas Opik terus menjaga semangat itu dan menjadikan ekspansi usaha sebagai target jangka panjang. Kisahnya menunjukkan bahwa dalam perilaku organisasi, motivasi kerja bisa tumbuh kuat dari nilai pribadi, pengalaman hidup, dan keyakinan akan masa depan yang lebih baik. Cerita Mas Opik mengajarkan kita bahwa motivasi kerja tak selalu datang dari hal besar, tapi dari tekad untuk terus bertahan, belajar dari pengalaman, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Bekerja bukan hanya soal mencari nafkah, tapi tentang membangun nilai, harga diri, dan impian. Semoga kita semua bisa menumbuhkan semangat itu, sekecil apapun langkah kita.